aku, Henny Mariani. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, agar semakin semangat memberi motivasi kehidupan. Nah, sekarang aku mau bahas tentang berbuat baiklah selalu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan pada orang yang sama. Seperti ini ya pengalaman aku, guys. Aku berbuat baik kepada si A, si B, si C, si D. Tapi kita jangan berharap kebaikan itu dikembalikan dari dia lagi. Allah itu tidak akan mengembalikan kebaikan orang itu ke kita. Orang itu mungkin akan membalas kebaikan kita kepada orang lain lagi, gitu kan. Karena kan nggak mungkin penderitaan orang itu sama, ya kan. Jadi setelah kita bantu dia, kita merasakan efeknya ya. Efeknya adalah beribu-ribu kali dilancarkan rezekinya sama Allah, beribu-ribu kali dilancarkan semua urusannya. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Nah, disitulah cobaan yang terberat dalam kehidupan seorang yang baik, di mana kita akan ada bisikan-bisikan, lu ngapain baik sama dia, dia begitu sama lu baik mulu sama dia, lu rugi, lu baik mulu sama dia, lu talangin utang dia mulu, lu bayarin utang dia, lu rugi, lu ngutangin mulu sama dia, gitu kan, nggak bakalan dibayar gitu. Kadang juga ada omongan, ngapain sih suka ngasih-ngasih sayur apa sama dia gitu, ngabisin aja buat kita aja kurang kan, gitu kan. Kadang kita punya sayur, lihat tetangga makan seadanya, kita nggak tega, kita ambilin gitu kan. Terus kita lihat tetangga memang lagi keadaan susah, kita ambilin. Nah, ada di saat titik limasnya kita merasa bosan dan di saat itu aku ngucapin gini, stop, gue nggak mau baik lagi sama gue, nggak mau lagi bantuin orang, gue nggak mau lagi ngutangin orang sekalipun orang itu keluar air mata sampai segitunya. Karena apa? Di saat kita mengalami kesulitan, tak satu orang pun yang mau bantu. Jangankan uang ratusan ribu, cuman 20.000, kita tiba-tiba kita dicoba sama Allah dalam kebaikan nih. Kita mau utang di warung, yang punya warung nggak kasih. Kita utang sama temen pun nggak kasih, padahal dia cerita uangnya banyak. Tapi di saat kita membutuhkan hanya 20.000, temen nggak mau bantu. Nah, di saat itu, padahal kan yang nggak mau bantu kita itu bukan orang yang kita baikin kan. Ya, walaupun adalah kita baikin juga dia dikit-dikit, tapi di saat dia sukses dia kan lupa, ya kan. Jadi di saat kita jatuh, di saat itu tak ada yang mau bantu. Nah, di saat itu keluarlah ucapan, hari ini saya nggak mau bantu orang lagi. Nah, setelah itu kita berserah diri sama Allah, ya Allah, tiba-tiba dikasih rezeki 100 kali lipat, kita dapat uang 200 dan luasa. Yang kita butuhkan cuma 20.000 untuk beli beras liter, sayuran sama minyak sayur, cukuplah waktu tahun itu 20.000. Udah begitu kita punya pikiran seperti itu. Nah, tanpa kita sadari kesulitan demi kesulitan berhadapan dengan tidak tahu bagaimana caranya kita menempuh kesulitan itu. Tiba-tiba kita ngelihat warung kita jelek, kita pengen benerin, akhirnya kita ambil utang bank. Terus kita keteter bayar bank, akhirnya kita ambil lagi utang baru, akhirnya kita kewalahan lagi, tambah kewalahan bayar. Di situ Allah menguji kita, menguji kebaikan kita. Aku bukan ustadz ya cuman aku merasakan ini pengalaman hidup aku, gitu kan. Jadi selagi kamu sekarang dalam hidup, dalam kebaikan, selalu nolong orang kesusahan, lanjutkan. Jangan pernah ada kata dendam, jangan pernah ada kata kesal, ya. Walaupun suatu saat nanti kamu diuji seperti aku gitu, hanya 20.000, sampai aku mengatakan hal yang demikian, yang saya butuhkan cuma 20.000, sampai saya mengeluarkan kata-kata demikian, gitu kan. Nah, itu di saat itu sekian kesempatan aku merasakannya setelah kejadian 8 tahun kesini, 10 tahun kesini lah, baru aku ngerasa aku punya dosa itu mungkin yang membuat hidup dan
beransur-ansur hidup aku sekarang semakin membaik karena aku sekarang mulai lagi untuk berbuat baik kepada siapapun. Biasanya nih kemarin sampai aku bilang gini, aku nggak mau bawa uang lebih kalau jalan, karena selalu ada aku nemuin orang yang sulit. Nah setelah itu aku malah aku yang jadinya sulit. Nah sekarang memang aku siapkan uang itu untuk membeli gitu kan, walaupun nggak seberapa, sesuai lah dengan ekonomi kita, nggak main jutaan, nggak main miliaran gitu kan. Nah di saat itulah kita diuji sama Allah. Makanya jangan pernah kita membalikan kata itu menjadi. Jadi kita selalu berusaha selagi kita masih bisa bantu terus. Ya, jangan mengharapkan kita minta dibantu sama orang yang sama aja. Misalnya tadinya kita ngutangin duit sama si A, terus giliran kita susah, kita pinjam lagi sama si A. Kita cukup minta sama Allah aja. Waktu itu saya merasakan sendiri, saya pinjam dengan 2 orang tua. Akhirnya saya pulang, ngambil wudhu, sholat duha. Udah gitu saya duduk di warung, gak nyampe 5 menit. Uang 200.000 itu gampang banget. Nah karena prinsip itu belum saya hapus, makanya saya mengalami kesulitan. Nah waktu saya merasakan saya punya dosa, saya hapus kata-kata, ya Allah bukakan rezeki saya untuk saya dan untuk keluarga saya dan untuk saya bisa membantu. Nah di saat itu alhamdulillah saya mulai bisa lagi bantu orang. Dan alhamdulillah lagi saya juga melihat ada perubahan dalam rezeki. Jadi kita untuk memiliki rezeki itu memang kita harus diawali sesuatu yang baik biar akan datang kebaikan. Jadi intinya jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berharap kebaikan kita dibalas dengan orang yang sama, tapi kebaikan kita itu dibalas dengan sama Allah dengan rezeki yang berlimpah, dengan usaha yang lancar. Yakin gitu, yakin 100%. Kalau Anda punya pikiran seperti itu, yakin hidup akan kekal dalam kematian pasti. Nah segitu aja. Yang adalah ya jangan bosan, jangan bisa, selalu ingat. Malah ciptakan rasa bahagia di saat kita bisa ngebantu orang, seneng gitu. Seperti aku yang dulu itu, aku seneng gitu kan, tiba-tiba berubah sifat seperti itu. Nah, jauhilah sifat seperti itu. Kita selalu berbuat baik pada orang, jangan pernah mengharapkan kebaikan dari orang yang sama, tapi kita mengharapkan kebaikan itu datang dari Allah, bukan melalui tangan bawah lagi, tapi Allah melancarkan rezeki kita. Oke, terima kasih. Thank you for watching.